penutupan program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2023, bantuan Direktorat Jenderal Pendidikan, Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia bertempat di Aula Dekanat Detut pada hari Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023 dimulai. Nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Izinkanlah saya membawa doa ini dalam ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, syukur yang berlimpahkan haturkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, sehingga Engkau mempertemukan kami dalam kesempatan ini, kami dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini ya Tuhan, kami akan melakukan kegiatan penutupan bagi anak pendidikan PKW yang sudah kami laksanakan dalam waktu 1 bulan yang lalu. Kiranya Engkau ya Tuhan berkatilah kami mengilakan semua, berkatilah para penjasa yang sudah memberikan kami kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami, untuk kami masyarakat Malaka yang kami cintai.
Saat ini ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu sehingga kegiatan kami yang kami mulai dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami, semuanya kami sampaikan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan laporan penanggung jawab program pendidikan kecakapan wirausaha jenis keterampilan tenun ikat kepada Ibu Dr. Gigi Maria Martina Nahang M. Diomet. Disilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang untuk kita semua. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya Om Swastiastu. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Malaka, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini, yang sama kami hormati Ibu Ketua DWP sekaligus sebagai Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Malaka, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa yang anak-anaknya menjadi peserta PKW, pengurus Dekranasda sekaligus panitia penyelenggara, dan yang saya banggakan peserta PKW yang terdiri dari 28 desa dan 10 kecamatan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya, berkat dan penyelenggaraannya kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Bapak Bupati bersama hadirin yang saya hormati, dapat kami laporkan di sini bahwa kegiatan PKW merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendidik anak-anak muda yang tidak melanjutkan sekolah ataupun putus sekolah dengan keterampilan menenun, sehingga setelah selesai program ini kita harapkan anak-anak ini atau peserta ini menjadi wirausahawan muda di bidang tenun, baik tenun ikat, tenun fofoe maupun tenun kenundruan. Peserta dari awal adalah sebanyak 91 anak atau 91 peserta yang terdiri dari seluruhnya wanita dan berasal dari 28 desa dan 10 kecamatan. Para peserta ini telah mengikuti pendidikan keterampilan ini sejak tanggal 26 Oktober sampai dengan hari ini tanggal 19 Desember, sehingga jumlah jam pelajaran yang sudah dilalui adalah sebanyak 200 jam pelajaran atau 50 hari kerja. Setiap hari mereka diwajibkan untuk berlatih menenun 4 jam. Jadi bekerja atau menenun dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kemudian hari Minggu tidak dihitung sebagai jam pelajaran. Pendidikan kecakapan wirausaha ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang bekerja sama dengan Dekranasda Kabupaten Kota se-Indonesia termasuk Kabupaten Malaka.
Tujuan daripada pendidikan ini adalah membekali remaja putri yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dengan keterampilan menenun, sehingga diharapkan mereka bisa menjadi wirausahawan muda di bidang tenun, sehingga dapat memenuhi keperluan ekonomi mereka, meningkatkan ekonominya, sekaligus diharapkan ini menjadi kader-kader muda untuk meneruskan tradisi menenun. Jadi kepada anak-anak diharapkan setelah ini menjadi wirausahawan muda di bidang tenun, sekaligus untuk meningkatkan ekonomi pribadi dan keluarga, juga melestarikan budaya menenun. Tenun yang mereka lakukan adalah tenun futus, itu untuk 20 anak dari beberapa desa. Yang saya ingat adalah Desa Hetimuk, Desa Oenaek, Desa Lopon Beteti, Desa Kusa, Kamanasa, Kletek, dan Fahiluka kalau saya tidak salah. Jadi jumlahnya ada 20 anak. Selebihnya 71 menenun tenun favorit dan tenun rua. Setelah melewati proses pembelajaran teori dan praktek, ke-91 peserta ini pada hari ini sudah membawa hasil tenunnya. Jadi kami wajibkan mereka untuk menenun tais dan selendang yang seragam motifnya maupun warnanya. Jadi setelah kami cek, kebanyakan sudah memenuhi apa yang kami sampaikan, meskipun tuntutan di pembelajarannya adalah hanya menyelesaikan 1 lembar tais. Ada pula yang menyelesaikan 2 lembar tais. Ya, ini luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah mereka sudah mampu untuk mengikat futus. Ini khusus untuk yang dari Desa Hetimuk, ini sudah mampu membuat atau mengikat futus sendiri dengan motif yang selama ini mereka gunakan, yaitu beliku dan mata angin. Ya, ini ada yang menghasilkan malah ada tais manenya juga, jadi luar biasa. Dapat kami sampaikan juga Bapak Bupati bersama hadirin sekalian bahwa di kegiatan ini seluruh peserta akan dibekali dengan modal usaha rintisan atau modal rintisan usaha berupa bahan dan alat. Jadi setiap peserta akan mendapat 1 set alat tenun yang lengkap, mulai dari pemintal benang sampai dengan alat menenun yang lengkap. Jadi itu ada pemintal benang, kemudian untuk ikat futus, untuk pihak tais, kemudian dan alat untuk menenun. Jadi itu sudah lengkap 1 set. Selain itu juga semua peserta mendapat 1 set alat untuk pewarnaan. Ya, jadi ada panci, ada waskom, gayung. Ya, itu semua sudah dikasih dan sudah dipak masing-masing orang 1 bungkus. Kemudian bahannya adalah bahan pewarna sintetis dan benang pewarna alam, benang kayu, dan juga benang putih untuk mengikat futus. Jadi semua peserta tidak ada pengecualian, semua mendapat modal rintisan usaha. Jadi Bapak Bupati, kami harapkan agar nanti setelah ini mereka pulang tidak berhenti sampai di sini saja menyimpan barang-barang yang dikasih ini baik-baik di lemari atau di gudang atau di loteng, ya, tetapi mereka kalau bisa sudah memulai rintisan usahanya. Dan untuk ini nanti dari penyelenggara kami akan mendampingi selama 1 bulan penuh, ya. 1 minggu 1 kali instruktur lapangan akan turun untuk memantau sudah mulai menenun untuk jualan atau belum, ya,
atau tais yang sudah selesai ditenun sudah dijual atau masih disimpan di lemari ya. Kalau bodik sesolok Saida silakan ya, karena ini masih banyakan yang masih belum berkeluarga, banyakan yang masih muda. Jadi supaya nanti bapak mama tidak keluarkan lagi uang untuk beli tais untuk sesolok, karena ini perempuan semua ini, sesoloknya pasti banyak ya. Dan juga kami harapkan pada kesempatan ini supaya anak-anak atau peserta PKW kalau bisa membentuk kelompok usaha kalau memungkinkan ya. Tetapi kalau tidak mungkin silakan melanjutkannya dengan usaha secara mandiri. Ya. Nah, kemudian saya melihat di sini banyak yang sudah terampil sekali, tidak menutup kemungkinan untuk saya rangkul di Dekranasda untuk kita berinovasi, karena tenun yang ada di Fehan ini terlalu monoton, warnanya merah saja atau kuning saja ya, tetapi variasi warnanya masih belum memungkinkan pasar untuk tertarik lebih banyak. Jadi nanti saya akan memanggil 2 atau 3 anak yang saya anggap sangat mampu untuk menjadi instruktur tetap dari Dekranasda Kabupaten Malaka ya. Nah, di akhir laporan saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Bupati Malaka yang sudah mendukung kegiatan kami, yang kemudian pimpinan perangkat daerah terkait yaitu Dinas Koperasi dan Perindak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah mendukung kami pula dengan berbagai materi, para narasumber, mitra, dalam hal ini adalah Bank NTT yang selalu setia dengan semua kegiatan yang kami adakan. Terima kasih pula kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah menyukseskan program ini, dari mulai pembukaan penerimaan peserta, pembukaan kegiatan, proses pendidikan, sampai dengan hari ini kita menutup kegiatan ini. Dan mohon maaf apabila dalam proses ada tabrak sana sini, itu adalah hal biasa, tetapi ini menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk lebih maju, untuk perbaikan di hari-hari yang akan datang. Pada kesempatan ini pula saya menghimbau kalau bisa para pimpinan perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini, kalau boleh sebentar meninjau sedikit hasil tenun anak-anak kami, dan kalau boleh pulang tidak dengan tangan kosong, kalau boleh membawa 1-2 helai tais yang sudah dihasilkan oleh anak-anak kita sebagai motivasi kepada mereka bahwa apa yang mereka buat ini ada hasilnya ya. Meskipun ini saya lihat pimpinan perangkat daerah yang hadir cuma sedikit, tetapi paling tidak pulang tidak melenggang-lenggang, tetapi membawa 1 kresek, paling tidak isi 1 lembar tais. Pada kesempatan ini pula kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak Bupati untuk menyerahkan bantuan-bantuan ini secara simbolis, kemudian menyerahkan sertifikat sebagai tanda kelulusan mereka, sekaligus memberi arahan dan menutup acara ini dengan resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama penyerahan sertifikat dan bantuan rencana rintisan usaha oleh Bupati Malaka secara simbolis. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Perwakilan penerima rencana rintisan kemudian
kita dengarkan bersama sambutan Bupati Malaka sekaligus menutup program pendidikan kecakapan wira usaha tahun 2023 bantuan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia jenis keterampilan tenun ikat secara resmi kepada Bapak Dr. Simon Nahak SHMH disilakan. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Sehat selalu, puji Tuhan. Yang saya hormati Pak Astuja dengan jajaran, Ibu Ketua Dekranasda, Ibu Ketua Dewan, para peserta yang hadir, dan ada Bang NDT, Bang NDT, dan juga lihat ada Pak Camat juga ya, Camat Kepencetan, yang mungkin ini semua beberapa data di tingkat kecamatan. Terima kasih ya. Di media singkatnya, hadirin sekalian yang saya banggakan, saya hormati. Buya Indonesia. Terima kasih Pak Selimba ini. Ya, ini satu kegiatan yang sangat positif. Dan ini juga sejarah. Karena anak-anak mau bekerja, anak-anak mau berusaha. Bagi saya ini satu kebanggaan yang luar biasa. Karena kita mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita soal malas, kebiasaan kita soal terima dengan kenyataan, kebiasaan kita bahwa kalau saya sudah putus sekolah, sudah selesai, dunia ini sudah kiamat untuk saya, sudah terakhir, sudah tidak ada harapan lagi. Padahal itu sangat keliru. Ingat, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, tidak semua orang sekolah besar itu berhasil. Tidak pula semua orang pintar itu sukses. Mungkin di sekolah dia sangat pintar, tapi belum tentu dia bisa sukses di lapangan kerja. Dan ini satu kegiatan yang sangat positif. Disinilah kita mulai membuktikan diri, menunjukkan diri kita bahwa Allah ini harus maju. Mulai dari siapa? Sering saya katakan di mana-mana, setiap saya pidato, forum-forum resmi selalu saya katakan, baik sampai baik tanah Malaka lebih baik. Itu apa maksud saya? Cintailah Malakamu. Begitu Anda mau mikirkan untuk mencintai Malaka, maka tentu Anda mulai berpikir untuk apa yang harus saya lakukan untuk Malaka. Dan juga selalu saya katakan, kalau bukan kita siapa lagi, dan bukan sekarang kapan lagi. Dan nohaya di sini, ikon susah tedes, nohaya belum sudah bantu. Mungkin itu orang saya. Tapi kalau kita rajin, pasti malas tadi itu. Ibarat saya, rumput liar yang tumbuh di kepala, malas dan merasa diri itu miskin, itu bisa dicopot dari kepala sehingga kemudian menjadi orang hebat. Kemarin Ibu Menteri Sosial cerita kisahnya, bagaimana susahnya dia menjadi seorang pekerja keras. Bahkan sampai sekarang dia sudah menjadi Menteri Sosial pun masih jualan. Nah, menteri aussi. Itu menteri, menteri, Terus kita menteri kenyataan bahwa kita hebat, mana yang apanya hebat? Jadi intinya bahwa sudah dapat ilmu 50 jam tadi, berarti kan yang saya mati selama 50 jam ini kan 200 jam. Nah, 200 jam.
Ini kan ya, tinggalkan kebiasaan. Orang lain, anak-anak lain santai-santai, adik-adik ini belajar. Nah, setelah pintar, jangan berpikir untuk tidak maju, jangan. Ini baru mulai start awal. Jadi pilih coba, aktifkan kegiatan keterampilan yang selama ini didapatkan di pelaku yang selama ini. Contoh, sekarang ini kan soal jualan kan sudah gampang. Tidak perlu multi-monetize, sudah langsung lele, mau urus kue buka luit, ketika mau tebak, kau langsung yang desa-desa. Pak kolek tahu tamu yang dalam sudah. Lalu ini tebak kemudian, pikul dan jalan keliling desa-desa. Sekarang kan tidak perlu pikul, tinggal masukkan online, promosikan, lalu bisa bahasa Indonesia sedikit, ya bila perlu belajar bahasanya bagus. Karena orang kalau jualan itu dia biasanya cepat sekali untuk komunikasi, dipromosikan. Nah, tapi ingat, setelah promosi barangnya ada, karena sudah dipromosi. Kemudian kalau begitu kami pesan 100 lembar. Makin tinggal 2 lagi surtin 100 lembar. Ini orang isi satu dia. Isi satu pas patu, kenal. Gitu. Malah karena dibasuh desain, dibasuh promosikan, saya yakin orang akan kejar. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa akan didampingi. Jadi yang saya mau pesan bahwa setelah kembali ke rumah masing-masing, cabut sudah tanaman liar, malas, atau kalau bahasa Inggrisnya melakat, makuk. Itu bahasa Inggrisnya melakat, sangat terkenal di dunia melakat. Makuk white, makuk teh, makuk white, warna nesa. Coba cabut itu supaya rajin. Tano HM dan soi kalau ini makuk white. Tanaman liar lainnya itu adalah cabut lagi tanaman liar yang suka marah. Orang pesan sekian, kemudian hanya orang beli pesan 10, orang yang beli 1 2, gimana ya dah tema? Makmai lah, mana yang bawa makmai mau beneran? Tidak perlu, karena kita harus fleksibel. Dia boleh pesan sekian, tapi dia mampu untuknya, tidak apa-apa. Bila perlu, dia dijadikan alat untuk bantu pemasaran. Oh, mau lorosok, tapi kata perlu saya meronten aku ya. Ini kan soal komunikasi juga. Tapi kok krakat di nunu deh, krakat di upah deh, maksudnya mereka pas lihat punya itu orang siapa? Nah, ini kan saya harus sampaikan karena marah itu juga membuat orang hancur. Orang bisa mati karena marah. Terlalu emosi, sudah emosi bila bernasib lah aku selesai. Kan kata orang bijak kan, orang marah itu lekas tua dalam segala aspek. Jadi ini saya pesan karena itu juga harus dikeluarkan dari pikiran-pikiran kita, disiplin supaya kegiatan hari ini dilakukan itu bisa bermanfaat. Ini kan untuk adik-adik sendiri, anak-anak sendiri, ibu-ibu sendiri. Silakan. Sekarang ini tidak ada kemungkinan lagi untuk orang tidak kaya. Bisa. Kenapa tidak bisa? Ada kemungkinan besar. Dan ada peluang. Karena mereka sudah terkenal, bisa jual tenunan itu di mana-mana. Nah, ini hadir hari ini Pak Asliga. Orang sudah ofila, orang mesti mudik dari luas. Kita mau luas untuk aku sebentar, kami bisa lihat sebentar. Lalu ini yang hadir hari ini banyak duit dan bisa. Ya. Bawa satu-satu. Terus kasih tahu kawan-kawan yang lain. Kan mencintai produk sendiri itu kan lebih baik kan? Buat apa kita bangga-bangga dengan tenunannya? Ya mohon maaf,
yang saya katakan tidak baik. Tapi kan buat apa kita banggakan tenunan dari negara lain, dari kabupaten lain? Lebih baik kan jelek-jelek pilih pribadi, baik sudah baik melakukan lebih baik. Itu yang saya bilang konteksnya sangat luas. Jadi baik sudah baik produknya anak pelaka ya kita pakai, kita gunakan. Saya kira itu yang mengajarkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya nyatakan kegiatan PKW hari ini saya tutup dan ditutup secara resmi. Sekian, terima kasih. Salam. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Fashion, jadi bisa buat ameti itu juga fashion, bisa juga untuk jadi rok seperti yang saya pakai,